Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Saya Rahmawati Putri akan mengajak kalian semua untuk mengenal keindahan batik Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Dan apa yang kalian ketahui dari kedua gambar itu? Simaklah penjelasan berikut ini dengan baik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau mengecapkan malam pada kain. Kemudian diolah dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Awalnya, batik menggunakan kain putih yang terbuat dari kapas yang disebut kain mori. Seiring perubahan zaman, proses membuat batik juga memakai kain katun, sutra, rayon, polyester, dan bahan sintetis lain. Batik merupakan kain tradisional yang berasal dari Indonesia. Pembuatan batik biasanya dilakukan oleh wanita. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki motif dan warna yang khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pada tahun 2009, batik telah diakui UNESCO sebagai Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau Daftar Budaya Non-Bendawi Warisan Kemanusiaan. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Batik merupakan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Batik memiliki berbagai macam corak yang memiliki makna masing-masing. Awalnya, batik memiliki ragam motif dan warna yang terbatas. Beberapa corak bahkan hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, seiring perkembangannya, ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh interaksi warga dengan orang asing. Warna-warna cerah seperti merah, misalnya muncul akibat interaksi dengan orang-orang Tionghoa, yang juga muncul corak burung phoenix. Menurut para ahli budaya, interaksi dengan orang-orang Eropa menghasilkan corak bunga tulip, gedung, dan kereta kuda, serta warna kesukaan orang Eropa, yaitu biru. Meski demikian, batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masing-masing dipakai dalam upacara adat karena setiap corak memiliki makna yang berbeda-beda. Motif teruntum itu memiliki makna menuntun. Kain batik bermotif teruntum biasanya dipakai oleh orang tua mempelai saat upacara pernikahan. Orang tua diharapkan mampu memberi petunjuk kepada putra-putrinya saat memasuki kehidupan rumah tangga. Motif parang biasanya dipakai oleh laki-laki. Motif parang sesuai namanya artinya senjata. Motif itu menggambarkan kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, kain bermotif parang cocok digunakan untuk laki-laki berwatak kesatria. Dari penjelasan sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal batik? Dan apakah kalian sudah mengetahui ragam motif batik? Kalau sudah, kita akan lebih mengenal batik. Sekarang kita akan melihat proses pembuatan batik. Mari kita lihat bersama-sama dan simaklah videonya dengan baik. Dalam membuat batik tulis, ada beberapa tahapan yang harus diketahui. Berikut tahapan membuat batik tulis. Batik tulis adalah batik yang dibuat di mana canting dipakai sebagai pen untuk menulis atau menggambar. Canting biasanya terbuat dari kayu yang ujung gagangnya terbuat dari kuningan atau plat seng dan berbentuk lancip. Canting biasanya dimasukkan ke dalam wajan yang berisi lilin malam
yang nantinya digunakan sebagai tinta untuk menggambar. Berikut ini adalah tahapan membuat batik tulis. Tahap pertama disebut nyungging, merupakan kegiatan menggambar motif atau pola batik pada secari kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, sehingga dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Tahap kedua adalah japlak atau jiplak, merupakan kegiatan memindahkan gambar dari kertas tadi ke dalam kain yang akan digunakan sebagai bahan untuk membatik. Tahap ketiga disebut ngelowong, adalah proses menempelkan lilin malam di kain dengan media canting, di mana pada proses ini motif batik akan mulai terlihat. Tahap keempat adalah nyiseni, merupakan proses untuk memberi isenan atau isian, atau yang populer dengan mengisi motif pada kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahapan ini juga menggunakan media canting. Tahap kelima disebut nyolet, adalah proses mewarnai pada bagian-bagian gambar motif yang terlihat sering seperti kembang, bunga, dan lainnya. Tahapan keenam disebut mopok, adalah tahapan dengan menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Tahap ketujuh adalah ngelir, atau tahap di mana proses pewarnaan dilakukan secara menyeluruh pada kain. Tahap ke-8 disebut ngelorot, adalah tahap pertama dalam meluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Tahap ke-9 adalah ngerentesi, merupakan tahapan memberikan titik pada garis-garis ornamen utama dengan digunakannya canting kecil dan halus, sehingga hasil titik yang dibuat terlihat rapi. Tahap ke-10 disebut nyumri, adalah proses menutup kembali beberapa bagian dengan lilin malam. Tahap ke-11 adalah nyoja, merupakan proses mencelupkan kain dengan warna sogan atau coklat yang merupakan warna khas dasar batik asli Jogja atau Solo. Tahapan ke-12 adalah ngelorot, merupakan proses terakhir dalam meluruhkan lilin malam dengan menggunakan air mendidih. Dari penjelasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui yang pertama apa itu batik, yang kedua apa saja ragam motif batik, yang ketiga proses pembuatan batik. Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.